teman-teman. Baik, di sini saya akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Cindelaras. Nah, di sebuah kerajaan di Jawa Timur, dipimpinlah seorang pangeran yang bernama Raden Putra. Raden Putra memiliki dua istri. Istri pertama yang bernama Selir. Selir memiliki watak yang sangat jahat dan licik kepada istri yang kedua. Sedangkan istri kedua yang bernama Permaisuri, dia memiliki hati yang lembut, penyayang, tabah kepada para prajurit yang ada di kerajaan. Nah, suatu hari Selir memiliki rencana yang sangat buruk kepada Permaisuri. Ia bersekongkol dengan seorang tabib istana. Dia menyusun rencana agar Permaisuri dikeluarkan dari kerajaan. Keesokan harinya, Selir meminum ramuan yang diberikan oleh Permaisuri. Seketika itu, si Selir merasakan kesakitan dan akhirnya pangeran menanyakan kenapa Selir itu kepada seorang tabib. Seorang tabib menjelaskan bahwa si Selir diracuni oleh Permaisuri. Dan akhirnya si Raden Putra sangat marah besar kepada si Selir. Akhirnya Raden Putra sangat marah besar kepada Permaisuri. Dia menyuruh prajurit membawa Permaisuri pergi ke hutan. Sebelum itu, Permaisuri menjelaskan bahwa ia sedang mengandung anak dari Raden Putra. Namun sayang, Raden Putra tidak peduli karena akibat Permaisuri telah meracuni si Selir. Si Selir pun tertawa di dalam hatinya. Hahaha. Akhirnya saya juga bisa menyingkirkan Permaisuri. Hahaha. Dan akhirnya Permaisuri dibawa ke hutan. Dan akhirnya Permaisuri meminta mohon kepada prajurit agar dia tidak dibunuh. Dan akhirnya prajurit kasihan kepada Permaisuri karena dia tahu bahwa Permaisuri tidak pernah melakukan itu. Ketika Permaisuri di hutan, dia merasakan kesepian. Dan akhirnya tiba di istana. Prajurit menyerahkan sebuah hati. Ia mengatakan bahwa hati itu adalah hati Permaisuri. Dan akhirnya Raden Putra percaya. Keesokan harinya, minggu harinya, bulan akhirnya Permaisuri melahirkan anak seorang laki-laki. Anak laki-laki tersebut tumbuh menjadi anak yang cerdas. Seketika itu, ia bermain ke hutan, menemukan sebutir telur. Ia membawa telur itu pulang dan memeramnya agar telur tersebut menetas. Tidak lama kemudian, telur ayam itu menetas.
kukuruyuk, kukuruyuk. Tuanku Cindelaras, anak Raden Putra. Akhirnya Cindelaras kaget mendengarkan perkataan dari ayam tersebut. Dan akhirnya Cindelaras bertanya kepada ibunya, "Saya anak siapa, Ibu? Kenapa ayam itu mengatakan saya anak Raden Putra?" Akhirnya ibu Cindelaras menjelaskannya. Suatu ketika pertarungan ayam dari kampung per kampung, ayam Cindelaras selalu menang. Dan akhirnya berita tersebut sampai kepada Raden Putra. Dan akhirnya Raden Putra memanggil Cindelaras untuk pertarungan ayam tersebut. Dan akhirnya Cindelaras pun datang dan menerima tantangan dari Raden Putra. Tetapi ketika ayam Raden Putra kalah, ia meminta sebagian dari harta kekayaan Raden Putra. Tetapi jika ayam saya kalah, saya akan memberikan ayam ini kepada Raden Putra. Akhirnya pertarungan dimulai. Pertarungan yang sangat diramaikan oleh penduduk yang ada di situ. Akhirnya ayam Cindelaras menang. Kukuruyuk, kukuruyuk. Tuanku Cindelaras, anak Raden Putra. Raden Putra kaget mendengarkan bahwa ayam Cindelaras bisa berbicara. Raden Putra menanyakan kepada Cindelaras, dan akhirnya Cindelaras menjelaskan kejadian yang lampau terjadi. Dan akhirnya Raden Putra marah besar kepada selir dan tabib istana. Dan akhirnya mereka dihukum dan dibuang ke hutan. Raden Putra dan Cindelaras menjemput ibunya di hutan. Dan akhirnya Raden Putra dan Permaisuri serta anaknya hidup bahagia di kerajaan. Nah, teman-teman, pesan moral dari cerita Cindelaras yaitu, jika kita menanam sebuah kejahatan, maka kita akan menerima buah kejahatan juga. Jika kita menanam sebuah kebaikan, maka kita akan mendapatkan buah kebaikan. Maka itu teman-teman, kita jangan ada iri hati. Selamat